Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk menaiki feeder Wirawiri Surabaya ketika malam hari. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Ini edisi spesial ya, karena biasanya aku itu membuat kontennya saat siang hari. Nah, ini ada kesempatan aku bisa naik feeder ketika malam hari. Kebetulan ini sedang akhir pekan, jadi aku sedang libur ya, bisa membuat konten saat malam hari. Posisiku sekarang itu berada di sekitar Siola ya, di depannya Wismi. Sekarang Wismi itu ada di dekatnya Siola sini. Sangat ramai sekali Wisminya. Di sini aku ingin melihat dulu kondisi dari feeder Wirawiri Surabaya yang koridor Benowo Tunjungan. Kalau nggak salah ini cukup ramai ya koridornya karena sangat panjang, kemudian banyak melewati tempat-tempat penting yang saat ini baru dilewati oleh feeder. Sebelumnya nggak ada angkot yang bisa diandalkan seperti itu. Nah, ini adalah Wismi ya. Wisminya itu sudah ramai sekali sampai antri ini kalau mau beli. Kalau dulu pernah aku buat videonya, kalian bisa lihat ya yang di Lidah Wetan. Kondisi di Jalan Tunjungan itu sangat padat karena saat ini adalah akhir pekan. Sehingga orang-orang itu berkumpul di sini. Kebetulan juga cerah ya, tidak hujan. Akhirnya banyak anak-anak muda ya, tidak hanya itu orang tua itu berkumpul di sini untuk berfoto-foto, menikmati suasana malam di Surabaya dan sebagainya. Ini aku salut sekali dengan petugas Dishub Kota Surabaya yang membantu menyeberangkan jalan. Nggak seperti di Malang ya, di Malang itu Dishubnya itu duduk-duduk manis saja. Bahkan yang menyeberangkan jalan itu anak-anak pramuka kalau sedang weekend kan bukan tugas mereka sebenarnya ya. Yang utama kan tugas Dishub. Nah, di sini sudah bagus Dishubnya itu menyeberangkan orang-orang yang ingin menyeberang jalan. Semakin larut ternyata semakin rame ya. Jadi sudah mulai banyak orang yang berdatangan, terutama itu orang-orang yang ingin pergi ke sekitaran Jalan Tunjungan ini. Ada kafe-kafe, lalu ada Wismi ini, ada beberapa tempat spot foto yang digunakan sebagai tempat narsis tentunya. Ini aku masih menunggu dulu ya apakah ada feeder yang lewat. Jadi kalau kalian naik feeder Wirawiri Surabaya, kata penuturan sopirnya itu paling malam di jalan ya, di jalan raya itu sekitar pukul setengah 9 malam. Karena katanya sopirnya itu jam setengah 10 malam armada feedernya itu harus masuk kandang atau masuk garasi ya, kok kandang sih, kandang kan untuk hewan ya. Jadi untuk amannya kalau kalian jalan-jalan di Surabaya malam hari itu pastikan sudah selesai sekitar pukul setengah 9 malam itu masih ada feeder. Jadi kalau lebih dari itu jam 9-an itu agak susah, ada tapi agak susah ya. Kalaupun ada mungkin nggak sampai di tempat tujuan utamanya, mungkin langsung bablas ke garasinya seperti itu. Tapi memang kalau di kota-kota lain seperti di Semarang itu bahkan lebih awal lagi ya. Kalau nggak salah jam 7 malam udah selesai. Untuk jam 7 malam udah selesai. Jadi di sini masih agak malam jam 9 setengah 9 malam tuh masih bisa. Maka dari itu kalau kalian jalan-jalan ke Surabaya, pastikan kalian itu lebih awal kalau mau jalan malam. Paling enggak sebelum maghrib itu kalian sudah berangkat, kemudian sholat dulu di sekitar Tunjungan sini, baru nanti sampai setengah 9 sudah balik lagi ke penginapan atau kemana. Nah, ini ada Surabaya Bus rute R2 yang menuju ke arah Bungurasi juga masih beroperasi dan masih banyak yang naik ya. Itu tadi ada bapak-bapak ya. Awalnya itu aku takut ya karena ketika turun dari Surabaya Bus, aku kan naik bus tumpuk ya dari sekitar apa sekitar Bubutan situ. Nah,
Dia itu tiba-tiba menodongku, tak kira tuh mau minta uang, ternyata dia minta kertas bekas apa Surabaya Bus yang tak miliki. Jadi akhirnya tak lihat masih tutup dan aku masih agak lama di sini, tak berikan ke Mas itu ya, kasihan soalnya mau ke Bungurasi katanya, ya sudah. Nah, ini kelihatan ya dari jauh itu ada running text feeder ya. Sekarang itu kalau mau mencari tahu feeder tuh kelihatan seperti ambulan, tapi ada tulisannya FD gitu ya. Itu berarti adalah feeder. Ini adalah feeder 1B. 1B itu dari Benowo ke arah Tunjungan. Feeder ini pemberhentian terakhirnya itu di Embong Malang, tetapi banyak orang juga yang naik dari Tunjungan atau Siola ini. Tak lihat ini masih banyak penumpang yang naik ya. Jadi memang dibutuhkan sekali terutama feeder yang jurusan ini ya, karena jaraknya itu sangat panjang ya apa rutenya, tidak seperti feeder yang lain yang memutar kota saja. Kalau ini sampai ke Benowo, sampai ke pelosok seperti itu. Kalau yang feeder satu ini menggunakan armada high ace ya, karena sangat banyak penumpangnya dan cukup jauh rutenya, dan juga jalannya itu jalan besar, nggak masuk-masuk gang kampung. Beda dengan yang feeder 3 kemarin ya, itu masih apa namanya, eh, pakai Grand Max. Nah, ini aku mulai jalan lagi, ini ke arah selatan, mau ke halte Tunjungan. Nanti aku mau naik Surabaya Bus ke sana dulu. Memang ini aku hanya ingin jalan-jalan sebentar di sini karena tadi itu ada urusan sebentar di Siola ya, yang harus aku urus pokoknya di Siola situ dengan temanku. Sekarang ini aku berada di sekitar Jalan Tunjungan. Semakin malam memang semakin ramai. Cuma kita lihat ini banyak orang yang datang itu memang ingin berfoto ya, banyak untuk berfoto. Tapi nggak jarang juga ada beberapa di antara mereka yang memang khusus untuk kulineran. Di sini kalau nggak salah ada tempat makan baru yang cukup elit dan bagus ya. Cuma saya nggak ngerti berapa harganya, berapa rate-nya. Ada juga ada tempat makan es krim, saya juga lupa namanya apa. Itu juga enak katanya. Tapi yang tak lihat itu yang ramai tadi itu ada Wismi itu ya. Karena kan Wismi itu kan seperti mie gacoan ya, sejuta umat. Jadi banyak orang yang memang ingin makan mie tersebut. Menurut saya, Jalan Tunjungan ini merupakan salah satu produk restorasi jalanan utama di kota besar yang cukup sukses. Alasannya parkirnya itu tertata. Jadi maksudnya itu dibandingkan di tempat lain, di sini itu agak ketat ya parkirnya. Kita nggak boleh parkir sembarangan ya. Biasanya kalau parkir sembarangan akan digembosi atau diderek seperti itu. Beda dengan di Kayu Tangan di kota saya di Malang itu nggak karu-karuan. Jadi meskipun dibuat satu arah jalannya lebar, tapi karena dibuat parkir di pinggir jalan, akhirnya tetap saja ya sempit jalannya seperti itu. Cuma mungkin di sini itu yang apa, yang membuat saya sedikit miris ya tadi seperti Wismi itu ya. Jadi kan itu bangunannya kan bangunan lawas ya. Jadi awalnya kan optik ya. Saya kok kaget tiba-tiba jadi Wismi seperti itu. Tapi nggak apa-apa, itu kan hak mereka. Yang penting bangunan aslinya itu masih terjaga. Ini kalau nggak salah ketika aku datang ke sini itu bertepatan dengan salah satu capres, nggak tak sebut capresnya siapa ya, pasti kalian tahu tuh datang. Akhirnya selain orang-orang yang datang ke sini itu banyak eh, aparat keamanan baik dari Satpol PP, dari kepolisian, TNI, bahkan dari partainya sendiri tadi itu mengamankan situasi di sini ya. Nggak tahu kemana ini ya, maksudnya nggak tahu kemana arahnya beliau itu datang. Yang jelas saya nggak terlalu pusing karena bukan pendukungnya. Yang jelas ini saya ini dilewat restoran yang tak maksud tadi, yang baru tadi. Di Jalan Tunjungan ini yang saya suka itu banyak bangunan yang bisa digunakan untuk berjalan kaki. Maksudnya kita bisa jalan kaki di bawah atap bangunannya sehingga kalau pas hujan turun itu bisa berteduh seperti itu.
Aku sudah berada di halte Tunjungan. Tampak beberapa tukang foto atau fotografer jalanan yang menjajakan jasa mereka. Jadi semakin banyak di sini. Dan juga di sini semakin malam itu semakin cantik ya menurut saya karena lampunya itu semakin gemerlap ya, semakin indah seperti itu. Kalau menurut saya masih mending Tunjungan ini meskipun ramai tapi nggak se-crowded atau nggak sepadet Malioboro. Kalau saya ke Malioboro itu sampai padatnya itu nggak terlalu suka. Nah ini aku sudah naik Surabaya Bus mau ke daerah Kayun ya. Jadi mau ke daerah Kayun. Akhirnya ini aku naik dulu Surabaya Bus, sebenarnya bisa turun di halte Pangsun. Cuma karena ingin menikmati Surabaya lagi di malam hari, aku turun di halte Urip Sumoharjo. Kemudian nanti oper feeder koridor 3 ke arah Kayun seperti itu. Nah, ini aku berada di JPO-nya Sumoharjo mengabadikan sedikit mengenai kondisi jalanan ya. Itu ada Jalan Basra dan Jalan Urip Sumoharjo. Di situ juga ada gedung bertingkat intiland ya yang menjadi ikon tersendiri di sini. Kalau menurut saya sih yang bagus Surabaya itu bisa naik JPO-nya, kemudian kita bisa melihat dari ketinggian. Oke, ini aku sudah di seberang dan itu ada feeder Wirawiri koridor 3 yang menuju ke arah Majen Sungkono, dan setelah itu ada nanti Surabaya Bus yang ke arah Bungurasi. Tak lama kemudian ini feedernya datang, tetapi lampunya itu mati, ada trouble. Jadi dari jauh nggak kelihatan kalau itu feeder. Untungnya ketika sudah dekat itu aku bisa melambaikan tangan sehingga feedernya itu berhenti sebentar. Kayu satu yang depannya bunga-bunga itu loh. Nah, ini aku sudah naik feedernya. Karena aku tadi itu membayar dengan e-money, maka tidak perlu bayar lagi. Beda dengan kalau membayar dengan voucher sama botol plastik. Aku bilang ke kondekturnya mau turun di Kayun, tapi memang di situ haltenya kurang jelas juga ya. Akhirnya nanti aku turun itu di depannya Mount Castle, itu halte Mount Castle namanya. Feeder ini itu nanti akan melewati sekitaran Balai Kota Surabaya, Jalan Pemuda, kemudian nanti balik lagi ke sekitar Kayun situ. Pokoknya muter-muter kalau feeder ini. Jaraknya tuh nggak jauh tapi muter-muter di situ saja. Beda dengan feeder yang tadi dari Benowo tadi. Nah, ini kita sudah sampai di sekitar Gubernur Suryo ya, kemudian balik lagi nanti sampai ke Kayun. Ini enak ya. Nah, ini aku sudah berada di depannya Mount Castle, depannya Delta Plaza juga. Aku pun turun ya. Jadi kalau kalian mau ke Mount Castle, kalian bisa ke sini. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.